Hanya karena aku bilang kembang tahu asin. Lebih enak daripada yang manis. Aku tersambar petir ke tahun 60-an. Bertransmigrasi ke tubuh bernama sama. Untungnya dapat ruang dimensi persediaan melimpah. Saat orang lain bingung mau makan apa, keluargaku sudah bisa makan daging berkat ruang ini. Astaga, aku benar-benar bertransmigrasi. Mulai sekarang aku takkan asal bicara lagi. Mendadak kepalaku pusing. Ingatan pemilik tubuh asli bermunculan. Di kepala Ergauzi. Ternyata pemilik tubuh ini juga bernama Ergauzi. Usia 18 tahun, suka gadis desa tetangga. Meski mas kawin melejit, tetap nekat menikahinya. Keluarga terpaksa habiskan tabungan demi nikah. Terutama saudara perempuannya banyak membantu. Kira hidupnya bakal makmur dan bahagia. Tak disangka baru awal era keterbukaan. Wang Sue langsung menceraikannya. Saat itulah Ergauzi baru tersadar. Tapi semuanya sudah terlambat. Akhirnya tertabrak truk, mengakhiri hidupnya yang tragis begitu saja. Ergauzi menatap kalender di depannya. Ini tepat tahun kelaparan 1960. Nasi sudah menjadi bubur. Lagi pula, tak bisa kembali lagi. Kehidupan ini akan kuubah takdirku. Tapi masa tak ada bonus transmigrasi? Tak ada keahlian khusus. Setidaknya berilah sistem ruang dimensi atau semacamnya. Ergauzi menggaruk kepala dengan kecewa. Detik berikutnya, Ergauzi mendadak berada di dalam sebuah ruang dimensi ajaib. Di depannya ada tanah hitam yang subur. Tak jauh dari sana bahkan ada sumur air. Apa yang dipikirkan langsung terwujud. Ini pasti ruang dimensi legendaris itu. Ergauzi merasa saat ini dirinya adalah anak takdir. Kemasa ini bukan cuma menyelamatkan pemilik asli. Ada rasa tanggung jawab besar menaunginya. Tepat saat itu, terdengar suara orang bicara di luar. Ibu Ergauzi, pihak gadis sana sudah setuju. Hari ini kalau urusan ini jadi, tahun depan kamu bisa timbang cucu. Suara ini sepertinya si Mak Comblang. Asalkan urusan ini berhasil, hadiah uang takkan kurang untukmu. Aku panggil Ergauzi ke rumah Wang Sue. 10 menit kemudian, Ergauzi bertiga tiba di rumah Wang Sue. Melihat keluarga Wang, Ergauzi mulai merencanakan sesuatu. Ibu Wang Sue, masalahnya sudah disampaikan. Jika tidak ada keberatan, hari ini kita serahkan mas kawinnya, lalu minta surat pengantar desa, kemudian urus surat nikah di sipil. Bagaimana? Setuju? Ini mas kawin dari kami. 50 yuan. Kakak-kakak Wang Sue melihatnya, langsung tergiur dan mata memerah. Zaman ini mas kawin umumnya 5-10 yuan. Bahkan di beberapa tempat, 5 kati tepung jagung. Sudah bisa bawa pulang istri. Mas kawin 50 yuan. Jelas sangat besar di desa-desa ini. Ibu Ergauzi kalau mau nikahi Wang Sue, cuma bawa 50 yuan, mas kawin tak cukup. Harus 100 yuan, kurang 1 sen pun. Jangan harap Wang Sue menikah ke rumahmu. Bibi Wang merasa pusing seketika. Jiang Kuihua makin tertegun di tempat. Harus tahu, 100 yuan saat ini bukan jumlah kecil. Jangankan di tahun 60-an, tahun 70 atau 80 pun masih angka raksasa. Ini benar-benar keterlaluan. Coba kamu cari tahu dulu, di desa mana saja, siapa yang minta mas kawin setinggi ini? Kamu mau nikahkan anak atau jual anak? Jiang Kuihua, jangan rusak namaku. Siapa yang mau jual anak? Bukan karena anakmu ini malas setiap hari. Siapa di desa ini yang tidak tahu? Apa aku minta 100 yuan buat diriku? Itu jaminan masa depan Wang Sue. Itu yang mas kawin 100 yuan kami tidak punya. Jangankan tidak ada. Kalau ada pun takkan ku beri 100 yuan untuk menikahi wanita seperti ini. Siapa yang mau? Silakan nikahi Wang Sue. Pokoknya aku tidak mau. Warga desa di sekitar terperangah. Keluarga Wang berani minta 100 yuan. Jangankan 100 yuan, 50 yuan saja tak ada yang sanggup di sini. Saat itu juga, Chen Shuiying mencubit Wang Sue yang tercengang. Mas kamu salah paham pada ibu. Bukan itu maksudnya. Beliau cuma sayang padaku, ingin merencanakan masa depan kita. Beliau melakukan ini demi kita. Sadarlah mas. Kamu diam saja. Ergauzi langsung memotong perkataan Wang Sue. Jika itu Ergauzi yang dulu, mungkin sudah mengemis memohon ampun. Wang Sue, ku dengar baik-baik. Mau salah paham beneran atau pura-pura? Hubungan kita putus. Aku takkan nikahi wanita seperti kamu. Kubur saja niatmu itu. Jiang Cuihua menatap putranya tercengang. Merasa dia mendadak dewasa dalam semalam. Jangan mas. Kenapa bilang batal langsung batal? Kasihan sekali nasib anakku. Kenapa ketemu lelaki tidak bertanggung jawab? Adik kalian sudah dizalimi orang. Kenapa kalian malah berdiri bengong? Ergauzi, kamu. Hari ini, kalau tak beri penjelasan pada kami, aku Wang Tiezu akan lapor ke komune bahwa kamu melakukan tindakan asusila. Janda Chen, siapa yang asusila? Berani-beraninya kamu merusak nama anakku. Kuropak mulutmu itu. Melihat keributan akan pecah, Ergauzi berteriak keras. Hentikan semuanya. Hari ini kalau kalian berani sentuh aku, percayalah bakal ku buat kalian membusuk di penjara. Semua orang tolong nilai sendiri. Aku dan Wang Sue baru ketemu 3 kali. Pegang tangan pun belum pernah. Asusila dari mananya? Hari ini disaksikan Mak Comblang. Kami datang melamar, tapi Chun Xiuying langsung minta 100 yuan. Malah dituduh asusila.
Bukankah ini menindas orang jujur? Memang benar begitu kejadiannya. Warga yang mendengar makin ramai berbisik. Semua orang saling berkomentar. Wajah keluarga Wang mendadak pucat pasi. Bukan begitu, bukan begitu. Tentu saja memang begitu. Lihat aku tak mau beri 100 yuan. Lalu timbul niat jahat. Dibilang aku berbuat asusila pada anakmu. Aku mau tanya pada semuanya. Berbuat asusila itu hukuman apa? Itu bisa dihukum tembak mati. Masih ada keadilan tidak? Kenapa kamu asal memfitnah kesucian orang? Asal cuap tanpa bukti. Bagaimana aku bisa bertemu orang lain lagi? Aku lihat janda Chun ini bukan orang baik. Minta mas kawin 100 yuan. Benar-benar bermimpi di siang bolong. 50 yuan saja sudah sangat banyak. Harus usir orang yang merusak nama desa kita ini. Kepala desa yang tadinya diam bersembunyi. Akhirnya melangkah keluar. Kawan aku kepala desa Wang Jia. Wang Weiku, kepala desa. Wang, tadi saya lihat Anda terus duduk di sana. Saya yakin Anda tahu jelas kejadiannya. Chen Xiling memfitnah saya berbuat asusila. Menurut Anda ini harus diproses bagaimana? Saya tidak bisa menanggung tuduhan asusila tanpa alasan. Bagaimana saya bisa cari istri di masa depan? Kalau Anda tidak bisa selesaikan, saya akan laporkan desa kalian ke kecamatan. Anak muda, tenanglah. Jangan emosi dulu. Bagaimana kalau keluarga Wang beri ganti rugi? Lalu masalah N, Ye dianggap selesai saja? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Keluargaku tak ada uang. 1 sen pun tidak ada. Belum selesai Wang Wego bicara. Chen Shuyin menggelengkan kepala kuat-kuat. Wang Wego seketika emosi jiwa. Wajahnya merah padam. Ganti rugi tidak usah. Tapi aku mau bibican di depan semua orang. Minta maaf atas fitnah asusila padaku. Halo, aku tak mau mendengar gosip apapun lagi. Aku tak ada hubungan apapun dengan keluarga Wang. Tentu. Itu sudah seharusnya. Chen Shuing, kenapa bengong? Cepat minta maaf pada kawan Maafkan aku, maafmu. Kuterima. Sekaligus, aku harap semuanya. Jangan sangkut pautkan aku dengan Wang Zhi. Wang Zhi tidak menikah. Tapi aku Ergauzi masih harus cari istri. Dengar semua kan? Nanti kalau aku dengar ada yang bergosip di belakang. Awas saja bakal kukuliti dia. Semua bubar. Cepat kembali bekerja. Ibu, ayo kita pulang. Seketika itu juga, di halaman hanya tersisa keluarga Wang. Kamu pembawa sial. Muka keluarga kita habis karena kamu. Aku tidak... Masih berani membela diri. Kalau bukan kamu yang minta tambah mas kawin, Apa bakal terjadi kejadian seperti ini? aku lihat kamu tak mau kakak-kakakmu senang. Hari ini, ibu bakal pukuli kamu sampai mati. Hebat sekali. Mas cuma bicara beberapa kalimat. Langsung buat Chen Shuying minta maaf. Ergauzi menceritakan kejadian tadi. Kepada adik kelimanya, Li Yudi. Adik kelima kagum dan terkejut. Apa ini benar-benar kakaknya yang malas? Dan suka bual itu? Ergauzi. Kamu beneran tak mau berhubungan lagi dengan Wan Xue? Aku tidak bercanda. Aku serius. Semalam aku bermimpi bertemu leluhur. Leluhur memberitahu dalam mimpi. Katanya Wang Xie bukan jodoh yang baik. Kalau sampai menikahi wanita itu, kelak aku tak akan punya keturunan. Malah keluarga bakal hancur. Sangat menderita. Kamu ini bicara sembarangan apa? Hal begini jangan bicara sembarangan. Aku benar-benar tidak bohong. Kalian hari N, ya juga lihat sendiri kan? Keluarganya minta mas kawin 100 yuan. Itu jelas bukan niat mau menikah. Jelas tak niat menikah. Yang lain leluhur tak banyak bicara. Cuma mengajarkanku beberapa keahlian. Ansek, kelak hidup kita pasti makin makmur. Setiap kali makan bisa makan daging. Kalau begitu aku mau makan daging berlemak. Oh ya Bu, sebentar lagi aku mau ke gunung belakang. Ngapain kamu pergi ke gunung belakang? Di sana, babi hutan galak sekali. Ada beruang juga. Aku cuma keliling di pinggiran kok. Tidak masuk ke dalam hutan. Takkan ketemu babi hutan. Keahlian dari leluhur salah satunya berburu. Aku mau pasang beberapa perangkap untuk adu nasib. Siapa tahu bisa dapat kelinci hutan atau semacamnya pada saat yang sama. Di rumah Wang Xue tidak seharmonis itu. Wang Xue menatap ibunya. Dan kakak-kakaknya makan lahap. Terus menelan ludah, ibu. Aku juga lapar. Masih berani bilang lapar? Kamu bikin kakak-kakakmu tak bisa dapat istri. Aku lihat kamu sengaja mau bikin keluarga Wang punah. Ibu, aku tidak begitu. Aku benar-benar tidak begitu. Aku cuma mau kakak-kakak dapat uang lebih untuk nikah. Aku sama sekali tak bermaksud begitu. Air mata Wang Xue menetes tak henti-hentinya. Menatap kakak-kakaknya tanpa daya. Mas, tolong bicara pada ibu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku rasa ibu benar. Kamu memang tak mau aku dapat istri, Xiaoshi. Bukan maksudku menyalahkanmu. Sejak awal aku merasa, mas kawin 50 yuan sudah sangat banyak.
Bukankah ini memaksa Ergauzi ingkar janji? Tapi kamu malah mau 100 yuan. Ini namanya serakah. Tak tahu diri. Air mata Wang Shu menetes makin deras. Dia merasa sangat terzalimi. Bukan salah dia seorang, tapi hasil diskusi seluruh keluarga. Sekarang malah semua kesalahan dilimpahkan ke dirinya. Sekarang kamu pergi cari Ergauzi. Bilan setuju, mas kawin 50 yuan. Dia sangat menyukaimu, pasti bakal setuju. Kalau tidak, kamu tahu sendiri akibatnya. Aku mengerti. Di sisi lain, di kedalaman gunung, Ergauzi mengandalkan kemampuan ruang dimensinya. Tak hanya menangkap 3 ekor ayam hutan, bahkan menemukan belasan labu super besar. Malah dapat belasan labu raksasa.